Kalau misalnya kita mau belajar kan di YouTube ada, Heeh. bahkan dengan ChatGPT pun juga kita bisa tahu rangkumannya dari situ sebenarnya sih. Oke. Ada ayam goreng siampa misalnya, itu udah ketahuan kan, orang nggak perlu nanya lagi ini jualan apa sih. Enak banget iki. Sing kuwi. Oke, siap. Tapi kalau viralnya di TikTok langsung berasa banget. Iya. Itu nggak perlu ngitung hari ya, langsung misalnya hari ini viral, sore udah rame. Oke. Akhirnya kita coba mulai dulu, nanti kita mulai dari situ kita bisa mulai improve apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki itu. Dapur es krim Wonogiri. Selamat datang ya di podium. Panggilannya siapa? Panggilannya Oki. Mas Oki ya. Oki. Masih muda dan ini manggilnya Mas saja ya. Walaupun tadi sempat ngobrol-ngobrol, usianya ternyata udah 17-an ya, Pak ya? Iya, 17-an masihan. Plus lah. Plus, oke. Ini es krim apa namanya, Pak? Es krim Wonogiri ya? Dapur es krim. Dapur es krim Wonogiri. Nah, Mas Oki ini sebagai foundernya atau foundernya langsung ya? Foundernya langsung. Ini buka dari tahun? Kita buka pertama kali itu 1 Februari 2024. Berarti hampir setahun ini, udah mau ulang tahun nih berarti kita. Oh iya. Nanti kita ulang tahunnya di itu ya, di dapur es krim ya. Kok bisa apa nih ya, tercetus kalau di Wonogiri biasanya nih Mas ya, biasanya nih. Kan asli Wonogiri nih. Biasanya kalau orang-orang Wonogiri itu bikin usaha di Wonogiri itu berbau es krim tuh jarang nih. Kenapa tercetus es krim gitu? Emang dulu ada basic es krim kah? Kalau basic es krim tuh sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Jadi gara-gara ini sebenarnya ide awalnya tuh memang saya suka es krim ya. Iya. Saya tuh kebetulan saya tinggal masih di daerah perkotaan, jadinya untuk es krim tuh macam-macam udah pernah saya cobain. Oh, penggemar es krim, penggemar es krim. Terus sempat ke waktu itu kita lagi main ke Wonogiri, ternyata di sini tuh ternyata pemain es krim juga nggak banyak. Masih jarang. Ada tapi relatif biasa, dan menurut saya tuh biasa, dan ada juga yang bagus, cuma harganya terlalu pricey, terlalu mahal. Betul. Makanya dari situ udah mulai kepikir lah, kira-kira mulai riset sebenarnya dari situ, riset kira-kira kalau mau buka di sini oke nggak sih. Akhirnya ya muncullah dapur es krim ini. Dapur es krim itu. Oke. Yang di riset apa? Kalau di Wonogiri kan ya tadi dibilang kan di Wonogiri masih jarang ya es krimnya. Terus kayaknya pendapat saya kayaknya orang-orang di Wonogiri lebih sukanya yang apa ya, kalau kafe mungkin langsung kopi kayak gitu, kemudian yang minuman-minuman viral kayak gitu. Risetnya seperti apa Mas waktu mau buka di Wonogiri es krim lagi gitu? Enggak, kalau riset tuh lebih ke ini sih. Waktu itu memang idenya tuh kalau kita bandingin dengan kota besar, es krim yang lagi viral tuh ada 2. Gelato sama es krim yang model-model soft ice ini. Oh iya. Dari 2 itu kita riset nih, kira-kira sebenarnya yang cocok di mana. Terus kalau misalkan kita, makanya tadi kita compare juga waktu kita masuk ke Wonogiri, itu kita cari nih, kira-kira sebenarnya kalau di Wonogiri itu kurangnya apa sih. Kita juga waktu itu sempat riset juga kan, hampir ada 4 atau 5 lokasi yang kita coba yang sama ya, yang sama-sama soft ice cream kita coba nih, dari sisi rasa, teksturnya, kemudian harganya itu kita compare nih ya. Dan ternyata kita ada menemukan beberapa yang wah ini bisa diimprove nih. Ini bisa diimprove nih, masih masuk lah untuk di Wonogiri gitu ya. Kita racik, kemudian kita ketemu beberapa supplier untuk bikin makelonnya, untuk bikin bahan bakunya. Akhirnya ketemu lah bahan yang menurut saya cocok nih untuk yang bikin es krim. Oh, berarti memang ini basicnya memang F&B bahan nggak sih? Basicnya apa ini? Basicnya saya sebenarnya software engineer. Orang IT ini. Cuman karena kembali lagi ya, saya ini kan kalau misalnya kita mau belajar kan di YouTube ada, kan dengan ChatGPT pun juga kita bisa tahu rangkumannya dari situ sebenarnya sih. Oke. Kemarin kita yang bubur itu siapa ya? Apa backgroundnya kemarinnya? IT juga nggak sih? Nah itu juga di luar dari F&B, terus meracik juga fisika ya? Ya kalau nggak salah fisika tuh. Dan itu yang dikejar F&B, malah ikan cupang ya kemarin. Terus ini ketemu lagi Mas Oki, backgroundnya engineer, buka es krim gitu loh. Tapi memang belajarnya lewat YouTube semua. Lebih ke YouTube. Lebih ke YouTube. Habis itu saya sempat tes trial and error itu lumayan lama loh, hampir 1 bulan. Jadi jadi karena gini,
untuk bikin es krim itu kan nggak bisa sedikit, Heeh. cuma 1 kilo. Betul. 1 kilo itu sekitar 40 porsi. 40 porsi. Iya, 40 porsi lah. Jadi setiap weekend itu Sabtu Minggu itu saya ajakin anak-anak dari kompleks sekitar Heeh. tuh Itu nyobain. karena kalau buang-buang bahan makan kan sayang. Iya. Kita cobain bahan pertama. Oke, ini kemanisan kurang apa? Kita tes lagi ini berdua. Sampai 4 sampai 6 kali waktu itu. Baru ketemu formula yang pas. cocok ya. Banyak orang yang bilang kok ini udah oke. Kayak gitu. Suppliernya kalau di Wonogiri bukannya susah ya, Mas? Kebetulan kita masih paling dekat di Semarang. Oh, Maksudnya kita di Semarang. maklunya di Semarang. Berarti bahan-bahannya semua di Iya, Semarang. Semarang kirim ke sini. Tapi untuk mesin-mesinnya? Mesinnya kita di sini juga ada. Oh, di sini. Jadi produk ini untuk bahan baku mentahnya kita ambil dari Semarang. Oke. Untuk pengolahannya, pembuatannya untuk jadi produk jadi es krim di Wonogiri. Di Wonogiri sendiri. Oke, tapi yang meracik itu dari Mas Oki sendiri ya? Iya. Oke, seorang engineer. Tapi memang karena suka es krim ya, Mas ya? Suka es krim. Nah aku kan sukanya apa aku ya? Kira-kira aku nggak apa ya? Terus kenapa tercetus namanya? Ini sebut aja kalau yang sebelah itu kan ada yang Miss You ya. Ada apa lagi tuh merek-merek yang kayak gitu-gitu. Terus kenapa namanya Dapur Es Krim nih? Awalnya tuh ini kita mau cari nama tuh yang ketika orang dengar langsung tahu, oh dia itu jualan apa. Jadi kalau misalnya gitu ada ayam goreng siapa misalnya, itu udah ketahuan kan, orang nggak perlu nanya lagi ini jualan apa sih. Ini tuh itu. Kenapa dipilih nama dapur juga gara-gara idenya memang kita nggak jualan es krim dari produk jadi, tapi ini ada bikin proses karena lah Bikin makanya ya dapur gitu ya. dapur itu kan lebih homey lah kita ngomongin. Kalau dapur itu karena kita benar-benar kita memperhatikan dari prosesnya, SOP-nya tuh kita benar-benar perhatiin atau gitu. Kenapa nggak pakai nama? Biasanya kan orang kalau buat usaha itu kan ya pakai nama sendiri. Misalnya saya Tommy pakai Tommy es krim. Kenapa nggak Oki es krim gitu loh? Nggak apa-apa sih Mas. Jadi lebih ke supaya brandingnya gampang. Ya. Oke. Jadi ketika kita membuat usaha juga dipikirkan tidak hanya sekedar kita sendiri yang eksis, tapi juga nama ini nanti kalau kedepannya bakal bagaimana gitu, mudah diingat apa enggak kayak gitu. Tapi memang kalau namanya Dapur Es Krim, menu-menunya juga es krim semua. Hampir semua awal itu kita menunya tuh masih es krim. Cemilannya cuma satu, French fries. Oke. Ya. Dari awal seperti itu ya. Dari awal itu konsep kita cuma itu. Kemudian kita mulai pelajari nih BMI dari si pelanggan. Oke. Kalau hari biasa itu rata-rata anak-anak sekolah dan mereka masih suka es krim. Coba kalau di weekend itu ternyata yang datang tuh keluarga. Weekend keluarga. Anak-anak, ayah, ibu dan datang, dan mereka tuh biasanya kasihan, mereka tuh nggak ada menu yang mereka sukai. Mereka tuh biasanya sukanya kopi. Iya betul. Kemudian minuman matcha. Ternyata dari situ kita mulai improve nih. Oke. Minuman kita masukkan. Terus kemudian untuk cemilan juga kita nggak cuma fokus cemilan di gorengan, tapi kita ada waffle. Ada waffle juga, sudah ada waffle seperti itu. Berkembang terus sih. Anak sekolah. Berarti memang range harganya itu memang bisa masuk di anak sekolah ya berarti. Sekitar berapa itu Pak? Yang paling murah? Yang paling murah di 6.000. Pakai kantong. 26.000 itu loh. Kalau di Indomaret ya dapatnya yang merek itu toh. Tapi ini langsung dibuat di Dapur Es Krim 6.000. Tapi apa nggak rugi kalau kalau anak-anak sekolah kan biasanya nongkrongnya lama gitu loh. Oh enggak, kalau gini. Rugi kalau misalkan tempat kita kebetulan yang di Giri itu lumayan luas. Dan saya juga mempelajari juga untuk behaviornya orang-orang Wonogiri. Iya betul. Take away. Malah take away ya. Jadi mereka itu seringnya take away. Jarang banget mereka kemarin waktu kita udah ekspansi tempat pun ternyata ramenya tuh ketika hari Sabtu Minggu. Kalau ramenya hari Sabtu Minggu aja. Kalau hari biasa tuh mereka seringnya take away. Oh ya, memang mungkin memang agak beda sih. Agak beda ya kalau di Wonogiri ya. Agak beda. Bungkus saja kayak gitu. Nongkrongnya paling di plaza kali ya. Bawa es krim terus nongkrongnya di plaza kali ya. Atau malah di alun-alun gitu. Oke. Anak-anak sekolah itu paling sukanya yang es krim yang model seperti apa, Mas? Saat ini awal-awal waktu pas jadi kita rasa itu awal-awal kita hanya fokus di vanilla. Karena di vanilla toppingnya kita ada coklat. Kemudian selai segala macam buah kita ada. Itu kita ada 9 rasa. Oke. Buah-buahan semua itu, tapi masih bentuknya selai ya, bukan buah fresh tapi selai. Kemudian Oreo. Untuk favoritnya ada di coklat, Oreo sama strawberry mangga standar. Best sellernya di coklat sama Oreo ya. Itu paling bersaing terus tuh. Oke. Mas Oki katanya tadi bawa sesuatu nih. Iya, tadi aku bawa nih teman-teman di sini kalau tadi bilang banyak rasa, aku
keinget ini tadi Mas Oki bawa apa itu Kak? Es krimnya dibawa. Oke. Ini yang tadi apa namanya? Yang coklat ini ada coklat, ada Oke. matcha, Ini yang matcha. iya, Enak banget nih. ada mangga. Aduh ini kesukaanku ini. Mangga ini kesukaanku. Tapi bestsellernya yang mana tadi? Yang bestsellernya coklat Mas. Coklat ini ya. Iya. Oke. Kita kasih semuanya nih Siap. dari dapur es krim. Semuanya nih Kak. Semuanya. Kita habisin loh Kak. Boleh. Kalau om kami cukup. Oke. Jadi memang kita variasinya di toppingnya ya. Jadi kan kita ada jelly. Oh ada jelly, ada selai buah. Oke. Kemudian ada saus coklat. Kemudian ada topping Coco Crunch juga ada. Tapi nggak saya bawa karena takut melempem. Oke. Siap. Aku nyobain yang ini kesukaanku yang mangga. Aku suka mangga sih Mas. Silakan Mas. Tapi bestsellernya yang coklat ya? Coklat. Kalau memang bestseller ini nggak tahu kenapa anak-anak lebih suka coklat ini karena memang rasanya agak unik. Oke. Pada pengen nggak? Nanti ya. Nanti pokoknya. Ini apa namanya? Es krim mangga. Kemudian yang apa Mas? Ini jelly ya? Selai mangga. Selai mangga. Berapa Mas? Itu 8.000. 8.000. Iya. 8.000 guys. Tenang, beda. Enak banget iki. Sing kuwi. Oke, wis siap. Coba mampir Mas ya. Oh, Mampir pasti ngambil. Iya. Abis ini punya anak kecil saya, namanya Nomi. Nah, nanti Ya, Nomi dia tolong habis. ditagih aja bapaknya. Ya. Nomi nanti kesini ya. Oke. Aku boleh nyoba lagi nggak sih? Nggak usah deh, nanti aja deh. Nanti kita coba di. Aku bawa banyak nih jadi. Oke. Coba lagi. Yang bestseller yang coklat ini. Coklat ini. Oke. Kalau coklat ini es krim juga selai juga. Pakai saus coklat ya. Saus coklat. Tapi kadang suka ada yang aneh-aneh sih memang. Variasinya memang kadang mereka suka ambil ya. Oh. Saya mau coklat pakainya jelly boleh. Jadi mungkin gara-gara itu juga anak-anak suka karena mereka bisa bereksperimen kan. Oke. Toppingnya ada 20 kita total. Kerasa banget nih coklatnya, nggak pelit. Biasanya enak sih rasa coklat tapi ora coklat gitu loh. Tapi kerasa banget ini loh. Mas Oki nggak nawarin yang punya. Oke, silakan Mas. Oke, kita lanjut perbincangan. Ini mungkin bisa dirapikan dulu ya. Oke, thank you. Terus kita kan udah tadi ngobrol ya terkait dengan menu-menunya kayak gitu. Kita masuk di mungkin lebih spesifik lagi terkait dengan usaha yang Mas Oki jalankan saat ini. Karena saya tadi juga mendengar bahwa Mas Oki ini memang meninggalkan pekerjaan utamanya di Jakarta Iya. dan pulang kampung membangun usaha di Wonogiri. Nah, teman-teman di sini semua di podium penonton podium itu juga banyak sekali yang merantau gitu loh. Merantau dan memutuskan untuk kembali ke Wonogiri. Seperti itu. Apa sih yang melatar belakangi Mas Oki? Saya tahu pasti kalau seorang engineer di Jakarta itu gajinya seberapa saya sudah tahu sih. Gitu. Dan kenapa meninggalkan itu semua untuk membangun usaha di Wonogiri? Saya pengen tahu di situ sih. Sebenarnya awalnya tuh iseng, jujur iseng. Jujur iseng ya lah. Waktu itu memang kita waktu pasti kontrak itu habis, kontrak kerja itu habis. Oke. Kemudian ada pilihan untuk melanjutkan kontrak atau kita hold dulu nih, kita mau coba istirahat dulu nih. Oke. Waktu aku coba kita kasih waktu nih 1 sampai 6 bulan untuk bisnis, mau coba mulai bisnis lah. Oke. Tapi masih di Jakarta kan? Di Jakarta tapi bolak-balik. Bolak-balik. Jadi Oke. bisa dibilang sebulan itu pulang kedua sampai 3 kali. Oke, siap. Habis itu ternyata kok seru gitu loh. Seru tuh ya emang itu challengingnya ternyata memang nggak kalah rumitnya dibanding kita kerja di sebagai engineer gitu loh. Oke. Cuman memang challengingnya memang beda ya. Tapi Beda. serunya beda dan saya ngelihatnya tuh memang bisnis kayak gitu nggak bisa ditinggal. Betul. Nggak bisa 2 kaki kita kerja. Makanya saya Nggak bisa. di bulan ketiga itu saya putuskan udah saya nggak lanjut lagi kerja di sana. Mungkin saya masih ada ambil kerjaan freelance, tapi untuk kerjaan tetap saya udah nggak ambil, fokus di sini. Oke, fokus di Tahun ini nanti akan kita lihatin di tahun ini apakah nanti memang maksudnya kita akan lanjutkan lagi atau enggak. Tapi alhamdulillah sampai akhir bulan ini juga selesai pas tahun kan. Oke, sudah 1 tahun di bulan Februari ya. Februari ya. Februari. Artinya karena banyak yang merantau karena kebutuhan ya. Betul. Terus kembali karena mungkin ada faktor selain itu pasti juga karena keluarga juga ya. Karena keluarga juga.
Kemudian apa sih yang membuat Mas Oki ya, selain karena faktor keluarga, mungkin karena keluarga, mungkin orang tua kan juga masih ada semua ya, terus membangun usaha di Wonogiri. Kenapa harus kembali? Padahal mungkin kalau tadi di Depok ya mungkin ya, di Depok kan mungkin konsumtifnya lebih tinggi daripada di Wonogiri gitu loh. Kenapa nggak di Depok aja gitu loh? Sebenarnya malah kayak saya itu udah ada rencana kalau udah tua nanti pengennya juga ke Oh, Wonogiri. karena Tapi pengen tua di Wonogiri. kalau emang ternyata istri mau diajak pulang, kita mau ke sini aja. Rencana sih segitu. Cuman untuk jangka pendeknya ini, saya tadi ngelihatnya tadi di sini tuh masih banyak potensi yang bisa dikembangkan. Betul, karena memang Ya kita tuh mau pengen apa masih di Solo, si Solo yaitu apa-apa di Solo gitu. bahkan sekarang itu kan udah mulai merajalela yang merek-merek baru yang udah mulai ke Jatisone dan sebagainya. Iya. Tapi kembali lagi, mereka ini kan sebenarnya partai besar kan, Betul. brand-brand besar. Dan kita pun sebagai pengusaha lokal pun harusnya masih bisa bersaing kok. Oh, oke. 6.000 tuh apa nggak rugi hitungannya? Kalau tadi saya tempatnya itu tempat udah beli punya milik sendiri, Sewa. masih sewa kan? Sewa, kemudian tadi saya mendengar maklun juga, kemudian dengan alat-alat secanggih itu 6.000 loh. Yang merek yang itu kan paling murah berapa sih? Merek yang itu tuh 10.000 ya, kena pajak ya kan. 6.000 tuh apa cuma harga di awal, apa memang sudah diriset dan itu ada keuntungannya, Mas Oki? Jujur kalau keuntungan memang kita ambil tipis. Tapi sebenarnya gini, kuncinya adalah di bahan baku. Bahan bakunya itu kita sempat negosiasi dengan maklonnya. Kita sebenarnya kita janji nih, kita janji dalam setahun ini kita akan kembangkan ini, bahkan ini ada ide masukan untuk open kemitraan. Jadi dari awal itu kita udah dapat potongan diskon lumayan gede. Itu dari bahan baku. Terus kemudian dari sisi porsi juga sebenarnya porsi kita nggak sebanyak yang di merek sebelah. Kita kurangin hampir 15% lah. Oh iya. Mungkin kalau misalnya mereka pakai 14 oz, kita pakai 12 oz. Oke. Itu kuncinya di situ, di porsinya. Porsinya. Tapi untuk rasa kemudian kualitas kita masih tetap nomor 1. Jujur kita nggak mau ambil yang aneh-aneh. Siap. Ini Wonogiri tetap walaupun mungkin harganya lebih murah, tapi soal kualitas tetap harus nomor 1. Oke, siap. Sudah hampir 1 tahun ya. Karena saya juga bergelut juga di bidang bisnis, apalagi saya itu di jersey ya. Pasti ada namanya, kalau di kita itu ada namanya high season sama low season. Gitu. Kalau di jersey itu biasanya di bulan Juli mulai naiknya di bulan Juni Juli itu mulai naik, kemudian low seasonnya itu di bulan Januari, atau kita Desember itu sudah mulai turun. Kalau di es krim itu seperti apa, Mas? Kalau ngelihat dari pengalaman belakang 1 tahun, sebenarnya paling nanti agak lumayan struggle itu di musim hujan. Di musim hujan ya. Musim hujan dan di bulan puasa. Oke. Itu biasanya agak lumayan turun. Kalau peak-peaknya puncak-puncaknya itu biasa di liburan, kemudian di weekend. Hari-hari itu ramenya. Makanya kemarin sebenarnya kita kan dari 2 bulan terakhir itu kita variasi rasa cuma ada 2. Nila sama Maca. Cuman ketika kita udah ketemu sama musim hujan ini, mau nggak mau saya harus berinovasi nih. Betul. Ya, akhirnya saya keluarkan 4 rasa, jadi totalnya ada 6 rasa. Ada 6 rasa. Strawberry, mangga, taro sama Oreo. Ya, Oreo. Ya. Sama itu ya. Ya, gara-gara itu lumayan, dan itu ternyata memang lumayan meningkatkan juga. Jadi meskipun hujan, mereka karena penasaran, mereka datang. Oke. Terus selanjutnya ini boleh dijawab atau nggak dijawab juga boleh, karena ini langsung ke poinnya ini. UMKM di Wonogiri itu untuk bertahan itu kadang ya banyak yang tumbang gitu, Mas. Nah, melihat bisnis di es krim ini per bulannya itu sudah bisa menutupi biaya operasional ya, Mas? Alhamdulillah sudah. Jadi di bulan, sedikit flashback dari awal. Boleh. Awal buka itu di bulan pertama itu memang kita benar-benar bisa dibilang tutup lah untuk operasional. Tapi nggak rugi ya. Nggak rugi. Ruginya untuk operasional, untuk listrik dan sebagainya itu kebayar semua. Di bulan kedua alhamdulillah minus. Karena ketemu bulan puasa, dan kebetulan waktu itu memang kita belum ada belum ada belum ada promosi lewat sosial media. Di bulan ketiga alhamdulillah lagi ada afiliator yang
yang mereka datang dengan sukarela. Oke, konten kreator mau datang gitu, mau mereview gitu ya? Betul, dan itu viral semua. Viral semua. Viral semua. Jadi Oke. bisa dibilang ada 4 atau 5 dan berimpact banget dari bulan ke-3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh masih berasa. Masih berasa. Kenapa saya bilang masih berasa? Karena yang datang itu bukan orang-orang dekat. Ada Betul. dari Manyaran, dari Manyaran. Mantoro, dan mereka datang dari mana? Dari lihat dari konten itu. Iya, karena mereka kan biasanya kalau ke kota kan merek tertentu ya, yang itu ya. Terus ada yang baru dan penasaran datang gitu. Yang repeat juga banyak. Yang repeat lumayan. Kembali lagi ya, namanya orang jualan es krim atau mostly hampir semua orang jualan kan nggak mungkin mereka datang tiap hari. Betul. Jadi makanya selain itu kita juga selalu mengembangkan untuk selalu mempromosikan terus supaya customer base kita juga semakin gede. Oh, oke. Jadi masih rajin konten sih sebenarnya. Rajin konten. Ya. Berarti di Dapur Es Krim juga ada tim kontennya kah? Ada. Ini orangnya. Ya biasanya Kalau nggak ada, Mas, masih owner saat itu masih. merangkap semuanya Iya, gitu. saat ini Founder masih. owner merangkap semuanya. Karena tadi sosial media kan ada tesnya lah. Betul. Kita ngomongin pasti ada. Kalau terlalu diserahkan ke orang takutnya nggak sesuai dengan. Tapi memang dibantu. Saya istri juga ngebantu. Kemudian ada teman-teman tadi afiliator ada bantu juga. Oke. Mereka nawarin barter kan. Mereka, Mas saya review ya, nanti saya kasih bonus video 1. Boleh? Mereka datang gitu lah. Bisa. Dibantu juga sama teman-teman afiliator kok. Makanya afiliator. Ya sangat membantu ya, jadi influencer. Makanya di sini kita tuh di season 1 itu mengangkatnya konten kreator sebenarnya. Di season kedua kita mengangkatnya UMKM. Karena apa? Karena ya sebenarnya dua kita nyebutnya figur itu juga saling berkaitan gitu ya. Betul sekali. UMKM juga butuh influencer juga butuh konten. Betul. Ya, karena banyak loh zaman sekarang itu influencer itu hidupnya dari AdSense, dari YouTube, dari Facebook Pro kayak gitu. Jadi saling membutuhkan lah, saling menguntungkan juga kayak gitu. Setuju. Apalagi di TikTok itu kalau di Wonogiri gimana, Mas? Kalau saya merasa Wonogiri masih TikTok banget nih gitu. Sama. Kalau Sama ya? saya untuk yang Dapur Es Krim itu kita maintainnya cuma dari 2 ya. Mm-mm. Di Instagram sama di TikTok. Oke. Kalau misalkan di Instagram ramai pun biasanya masih nggak berimpact banget dengan penjualan kita. Kalau Instagram. Ya, tapi kalau viralnya di TikTok langsung berasa banget. Iya. Itu nggak perlu ngitung hari ya, langsung misalkan hari ini viral, sore udah rame. Makanya kalau TikTok masih Wonogiri menurut saya TikTok masih lumayan berimpact loh. berimpact ya. Oke. Live masih jalan nggak? Jadi kadang suka lupa anak-anak. Kalau disuruh live baru ingat, oh iya Pak. Tapi kadang memang jadi saya minta mereka live ketika lagi sepi aja. Jadi kalau lagi ya udah biar aja Pak. Ya sebenarnya kalau live itu kan sambil kerja juga nggak masalah kan Pak. Cuma taruh di mana gitu kan. Oke sih sekarang agak susah. Ya itu loh. Padahal itu penting banget ya Pak ya. Itu harusnya. Oke, Harus kita kan. Yang paling konten yang paling cepat naik itu konten yang seperti apa? Misalnya produksi kah atau nge-review kah atau belum begitu banyak explore ya untuk yang tipe-tipe konten. Saat ini saya masih hanya fokus untuk yang konten produk-produk baru. Oke. Cuman kalau ngelihat dari behavior teman-teman affiliate itu biasanya yang walkthrough yang jalan naik motor kemudian dia video ini tuh sering viral itu. Jadi mereka dia mau yang baru nih di lokasi ini kemudian dia video sebentar terus kayak jadi POV-nya adalah orang itu tersebut. Itu biasanya sering viral. POV dari orang itu langsung ke lokasi. Kemudian dia kayak beli pesan-pesan apa itu sering viral. Oke. Terus bintang tamu saya sebelumnya itu juga ada treatment ke pelanggan sih, karena kunci dari bisnis itu selain juga kualitas, ternyata memang harus ada treatment ke pelanggan seperti itu. Kalau di Dapur Es Krim adakah treatment pelanggan, misalnya disapa dan sebagainya itu seperti apa Pak? Oke, kalau di Dapur Es Krim itu kita juga terapkan ada 3S ya. Jadi ketika pelanggan itu datang kita selalu sapa. Meskipun kadang kata-katanya kita udah bikin yang unik-unik depan mereka, kadang malu kan ya. Kayak udah kalau misalnya nggak mau pakai, kadang kalau di resto-resto Jepang kan hoshimase atau apa ya. Karena semangat jadi mereka kayak biasa lah. Selamat datang Kak. Ya oke. Habis itu nanti kalau misalkan mereka udah selesai transaksi kita jangan lupa ucapkan terima kasih. Kemudian kalau mereka pulang kita salam juga kemudian supaya mereka hati-hati di jalan, terima kasih. Betul. Standar lah. Standar. Iya, standar tapi banyak orang yang tidak melakukannya, padahal itu penting banget ya kita. Makanya saya pasang CCTV.
Oh, oke, Jadi monitoringnya tuh biasa saya sementara ini saya CCTV dulu. pasang di sini tuh. Karena nggak mungkin kita sebagai business owner ngawasin mendampingi terus-menerus kan. Iya, Mereka itu sebenarnya perlu diingatkan dalam waktu 1-2 minggu awal. Tuh mereka begitu polanya udah mulai kebentuk, udah otomatis kok. Terkadang mereka nggak lihat loh. Jadi iya. di pintu keluar kita itu udah kita kasih bel nih. Klinting, mereka langsung otaknya langsung kebuka. "Selamat, terima kasih Kak," padahal kayak gitu. Padahal mereka juga nggak lihat itu siapa, tapi begitu mereka denger bel langsung tahu, yang Oke, datang apa. karena sudah jadi kebiasaan gitu. Kebiasaan, betul. Oke. Eee, di Wonogiri itu juga selain dari sosial media apalagi di TikTok ya, biasanya itu ini, mulut ke mulut, marketing mulut ke Mmm. mulut gitu loh. Itu impact-nya terasa nggak di dapur es krim? Atau lebih lebih di sosial medianya? Kalau mulut ke mulut itu kalau menurut saya ini, sangat berimpact ya. Heeh. Kenapa? Karena memang gini, perbedaannya promosi menggunakan sosial media dengan promosi mulut ke mulut. Kalau promosi lewat sosial media kan kita masih nggak tahu nih, Betul. secara rasanya kayak gimana, Betul. tapi begitu kita direkomendasiin sama orang terdekat, itu biasanya akan lebih cepat datang. Oke. Lebih terpercaya kalau menurutku. Oh, oke. Menyambung yang tadi yang pertama banget itu, Mhm. Mas. Itu salah satu strategi nggak sih yang suruh nyoba, terus mereka itu ada disuruh nyampein ke teman-temannya gitu nggak Mhm. sih? Yang awal-awal? Awal-awal kita cuma ini sih, sharing jadi kita pernah ada promo awal-awal nih, promo gini, tag teman kalian, Mhm. itu masih dan itu berlaku. Oh, masih berlaku? Iya, itu masih berlaku awal-awal. Oke, oke, karena ya sangat berpengaruh sekali Bahkan ya. kalau kalau untuk yang orang tua mereka nggak bisa posting, biasanya mereka minta posting di WhatsApp mereka masih bisa. Oke, Jadi masih. "Mah, Mbak, saya nggak punya akun TikTok atau apa." Kalau di WhatsApp, oh bisa, dia Oh, bisa. Jadi tinggal foto, dia set tuh bisa. oke, oke, berarti Mas Oki ini sudah menerapkan, apa ya, sosial media banget lah istilahnya gitu, udah melek Oh. melek sosial media lah, gitu. Karena memanfaatkan semuanya, kalau nggak bisa di sini, pakai ini, di WhatsApp dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Pandangannya Mas Oki nih, melihat di Wonogiri kan walaupun kota kecil, saya melihat karena saya juga dulu perantauan nih Mas, kembali ke Wonogiri, banyak banget nih Perubahan. F&B yang muncul, apa namanya, kafe-kafe, kemudian ada restoran, ada di pinggir jalan udah banyak banget tempat ngopi, kayak gitu. Itu takut nggak Mas Oki dengan Wonogiri yang menjamur lah F&B-nya gitu? Sebenarnya malah seru sih, Mas. Malah seru ya? Kalau kalau saya ngelihatnya dari perspektif ini ya, perspektif usaha. Jadi persaingan sebenarnya sehat, persaingan itu bagus. Oke. Bahkan beberapa kali saya tuh pernah ketemu sama pengusaha F&B yang es krim juga. Waktu itu saya tawarin ke dia, "Mas, kalau sampai butuh supplier ini saya ada yang lebih murah." "Oh iya, Mas, berapa? Berterima kasih." Oke, jadi kita tuh ngelihatnya meskipun lokasi bahkan lokasi saya dengan lokasi dia tuh nggak sampai 3 kilo. Dia jualan es krim juga sama. Itu saya Oh, sempet 3 jual kilo? gitu, iya nggak apa-apa. Dan Oh. memang ternyata mereka tapi mereka memang spesialisnya es krim itu bukan spesial, tapi mereka punya menu itu. Punya menu itu Ya, menu itu bukan. bukan spesialnya di situ. Oke. Dan ternyata harga bahan baku mereka juga mahal. Oke. Ya udah gitu, kalau mau ambil dari tempat kita juga boleh, Mas. Wah, akhirnya kita sharing di situ, Mas. Malah nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih kalau menurut saya. Bahkan saya rencana nanti kalau memang ini 1 tahun jadi, enggak mau bikin kemitraan ya. Oh, franchise. Rencana mau bikin lebih kemitraan lah. Kalau kemitraan itu kayaknya saya tuh kurang suka dengan kata-kata franchise itu, karena franchise sekarang kan banyak yang jual proposal kan. Betul, betul, betul. Kalau kadang banyak banyak teman-teman yang kena ini, kena imbas virusnya kok. Kira-kira nih, aku mulai mulai tertarik ini. Ngadirojo kan belum ada nih ya, apalagi saya orang Ngadirojo. Terus di Jatipura udah beda kabupaten ya. Kira-kira nih Mas, dalam satu, kita nyebutnya apa? Outlet atau apa? Outlet. Outlet ya. Iya. Satu outlet itu, kebutuhan untuk apa namanya, operasional ya kita nyebutnya ya, kayak mesin, tempat duduk dan sebagainya, itu kira-kira butuh biaya berapa itu? Kalau minimalis ya, kita ngomong Heeh, minimalis. minimalis. Kita nggak pakai yang lampu fancy dan sebagainya. Minimalis itu di angka 100-an. 1 juta? Iya. 1 juta masih masuk sih itu. Dan kira-kira nih Mas, Mhm. balik modalnya itu berapa bulan? Kalau ngelihat ini, aku nggak bisa ini ya, nggak bisa, apa namanya, menebak dengan menebak ya. Cuman kalau dilihat dari penjualanku sekarang ini, targetnya 1-2 tahun. 1 sampai 2 tahun udah balik modal? Kita dari transaksi penjualan dapur eksternal sekarang ya, 1-2 tahun saya balik modal. Tapi kan dalam 1 bulan yang untuk balik modal itu kan sudah ada untuk, apa ya, kita nyebutnya drop plan lah, aliran uangnya untuk
kebutuhan pribadi kan sudah masuk ya. Dalam 1-2 tahun itu sudah kepotong untuk itu kan? Udah. Udah kepotong. Oh, masuk ini. 2 tahun sudah balik modal, terus perawatannya gimana itu, Mas? Kenapa? Perawatan untuk mesin-mesin es krim itu? Mesin es krim itu perawatannya agak lebih ini ya. Sebenarnya yang paling susah adalah pembersihannya. Jadi waktu kita tuh kalau mau menjaga supaya mesin itu awet, emang pembersihan itu sampai 5 kali. Dalam Jadi, dalam 1 hari. Jadi 1 hari? kita bikin, pagi kita bikin, begitu kita udah selesai sorenya kita cuci sampai 5 kali. Sekali cuci 5 kali. Oke, di tempatnya Mas Oki di dapur es krim itu 1 shift, baru 1 shift? 1 shift. 1 shift. Oke. Rencana 2 shift malam mungkin? Wonogiri kayaknya nggak terlalu malam deh. Iya, Agak susah sebenarnya. karena jam 7, jam 8 udah sepi banget itu. Tapi 1 shift kita sebenarnya agak siang sih, jadi jam 10 sampai jam 8. Oh, jam 10 sudah Jadi nggak sampai jam 8. pagi juga. Kalau karena es krim pagi-pagi juga, saya pernah buka pagi juga ternyata Nggak ada. nggak terlalu ini juga. Begitu mereka jam 10 masih oke. Oke, siap. Kira-kira kapan tuh, Mas, dibuka kemitraannya itu? Setelah 1 tahun Mas ya. Setelah 1 tahun. Ini untuk SOP-nya, untuk kemudian untuk detailnya, karena kita pengennya begitu ini launching kemitraan, bahkan untuk mengajari si calon karyawan ini, mereka tinggal baca SOP. Pengen jadi udah ada pakemnya lah. Sudah ada pakemnya. Kayak misalkan kita kayak waktu kita mau bikin es krim itu kita nggak boleh pakai filling, kayaknya udah jadi nih. Itu udah ada pakemnya. Kita harus ke blender ini selama 3 sampai 5 menit, itu udah pasti patokan itu. Oke. Jadi aku udah pakem teman-teman. Meskipun teman-teman udah bilang kayak udah kecampur nih Pak, udah mengembang. Udah 3 menit belum. Lanjutkan. Oh. Memang ada yang pernah ini, Pak, karyawannya Mas Oki gitu nggak sesuai SOP, terus encer gitu, ada komplain nggak sih? Encer sih nggak. Jadi dia itu nggak terlalu tercampur jadinya waktu kita, karena emang gombalnya emang agak lama, emang butuh waktu 3 menit. Mungkin karena dia nggak ngeliatin jam juga, sebenarnya itu nggak disengaja. Kalau nggak disengaja dia ngerasa feelingnya udah gede, akhirnya dia campur. Dia bentuknya agak encer ketika waktu mau jadi kok nggak kecampur nih. Kira saya ulangi lagi ya. Oke, siap. Oke, nanti misal kalau saya bermitra dengan Mas Oki nih, apa yang langkah awal yang Mas Oki harus yakinkan ke saya nih? Kan banyak nih, kayak saya tipikal juga yang sing gojek-gajek gitu loh, Mas. Betul. Nah, apa mungkin yang bisa Mas Oki kasih saran kepada calon-calon mitra Anda sebelum memulai gitu loh, Mas? Bisnis es krim ini sebenarnya kalau menurut saya tuh bisnis yang secara operasional itu mudah. Jadi kalau misalnya kita ngomong sedikit bicara tentang proses pembuatan ya. Pembuatannya itu dari bubuk premixnya kita campurkan dengan air, kita mixer selama 3 sampai 5 menit, kita diamkan sebentar, habis itu kita langsung tuangkan. Bahkan kalau misalnya teman-teman nggak mau ribet lagi, aku nggak mau nge-mixer nih, ada beberapa supplier yang nyediain dalam bentuknya itu cair. Sudah cair. Jadi ketika dikirim dari supplier ke tempat kita itu udah dalam bentuk frozen, nanti tinggal simpan ke freezer, nanti kalau mau dipakai tinggal defrost. Oke. Sesederhana itu. Jadi dengan gara-gara operasional yang sederhana itu, untuk menjaga rasa, kualitas itu lebih gampang. Iya. Dan ini bisa didistribusikan, jadi nggak perlu kita harus turun tangan. Beda kalau kita bikin pecel atau bikin apa, itu kan tangannya yang itu kan beda. Kalau ini harus relatif sama. Kalau ini kan sudah terukur semua gitu kan, takarannya sudah ada, dari segi berat, waktu dan sebagainya, makanya kualitasnya bisa terjaga, kayak gitu. Terus kayak meyakinkan sing tipikal gojek-gajek kayak aku itu gimana? Apakah bisnis es krim ini kedepannya akan terus meningkat atau seperti apa, itu yang bisa diyakinkan seperti apa? Kalau saya mungkin akan cuman sharing ke ini ya, dari sisi transaksi penjualan. Terus ini kan data real yang saya coba nih. Jadi benar-benar bukan data yang bisa tipu-tipu, saya bikin. Jangan proposal kan bisa ketahuan nih, proposal ini penjualan sehari 20.000 kali berapa. Ini akan saya share penjualan saya, jadi akan kelihatan nih. Malah dibocorkan langsung? Langsung dibocorkan. Jadi dan saya akan jelaskan juga nih kondisi-kondisi yang memungkinkan omset turun. Kondisi hujan, kondisi anak sekolah misalnya lagi. Itu juga kita akan sharing. Oke, berarti di awal itu sudah transparan lah kayak gitu. Bukan menjual apa, Mas, kalau franchise kan kamu meh di mana, terus dikasih cuma template, hitung-hitungan aja itu, nanti berjalan nggak berjalan terserah kamu kayak gitu. Kalau ini lebih ke kita juga akan bantu ke promosinya sih. Bantu promosi juga? Jadi kalau memang si calon mitra itu mau memakai brand dapur es krim, kita akan bantu promosiin. Jadi dari akun sosial medianya kita akan bantu posting juga di situ. Tapi kalau misalnya
pilihannya juga kalau memang, "Wah saya nggak mau pakai dapur es krim, saya mau pakai dapur Mas Tommy." Boleh, nggak masalah Nggak masalah? nggak masalah. Oh, berarti bukan jual brand-nya ya? Betul, saya tuh pengennya jual jadi gini, mungkin teman-teman yang di luar sana orang Wonogiri yang pengen bingung nih mau usaha apa, tapi nggak mau ribet, pengen usaha yang kayaknya gampang nih dan kayaknya cocok di daerah sini. Oke. Harus punya intuisi dulu itu loh ya. Oke. Jadi saya pengen usaha dan nggak ribet dan rasanya oke dan saya suka nih. Makanya biasanya kemarin ada satu calon, belum ada rencana mau buka militan, mereka udah datang nih, Heeh. "Mas saya mau rencana buka kebetulan itu di Karanganyar." Ya, di Nah, Karanganyar. aku bilang, "Ibu cobain dulu nih, kalau rasanya oke, kita lanjut." Nah, akhirnya dia cobain tuh, "Mas saya oke Mas, ini beda sama yang saya coba di situ. Kalau saya makan di situ, saya gatel tenggorokan saya, ini enggak," gitu loh. Enggak, "Oke, berarti Ibu suka ya? Ya udah Ibu mau pakai brand apa? Brand sendiri apa?" Akhirnya dia memutuskan pakai brand sendiri. brand sendiri ya. Karena dia udah punya toko roti. Sudah punya Dia toko punya roti, toko roti, dia tuh cuman senang dengan bahan-bahan yang kita pakai. bahan-bahan yang dipakai Jadi aja. akhirnya dia cuman, "Mas saya," bahkan alatnya pun dia mau beli sendiri, nggak apa-apa. Oke. Saya cuma coba jual resepnya aja berarti. Tapi kan juga direkomendasiin alatnya Betul, seperti itu ya. pasti itu. Oke. Menunggu 1 tahunnya, menunggu kemitraannya, menunggu brand apa namanya, dapur es krimnya ini menjamur di Wonogiri karena orang asli Wonogiri ya. Jadi yang dari luar-luar itu kalau bisa kita juga bisa bersaing dengan mereka gitu ya, Mas ya. Mungkin terakhir Mas, Oki sebagai pelaku UMKM juga di Wonogiri mungkin ada pesan buat teman-teman di Wonogiri yang mungkin sedang berjuang juga di UMKM, mungkin pesannya apa, Mas Oki? Kalau buat teman-teman di Wonogiri ya yang pengen, memulai usaha, itu yang penting mulai dulu, Oke. yang penting mulai dulu. Karena waktu pas pertama kali saya buka dapur es krim pun juga dari menunya itu juga masih belum komplit. Heeh. Menunya itu masih banyak acak-adutnya lah. Oke. Akhirnya kita coba mulai dulu, nanti kita mulai dari situ kita bisa mulai improve. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki itu kita boleh. Oke. Jadi Yang penting pesannya adalah mulai dulu aja. mulai aja dulu, jangan banyak mikir, Jangan jangan mikir. banyak overthinking sana sini, mulai aja dulu nanti ketahuan, akan dibantu juga ya, Mas ya. Siap. Oke. Gitu, terima kasih Mas Oki Sama-sama Mas Tommy. sudah mau mampir di, podcast kami di Podium, sudah mau memberikan informasi, malah dibocorin semuanya, nggak pelit ilmu, jadi itu sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Terima kasih, sampai berjumpa kembali mungkin setelah ini kita bisa bangun kemitraan. Siap. Terima kasih Mas.